Aparat gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk mengejar para pelaku penembakan. 2 orang anggota Brimob, Polda Papua Aibda Thompson Siahaan dan Bribda Aprianto Forsen Benu menjadi korban penembakan separatis bersenjata di wilayah Ila, Kabupaten Puncak. Keduanya ditembak saat membantu panitia pelaksana Natal Kabupaten Puncak mengatur kursi di kantor Bupati Dalam insiden penembakan tersebut, para pelaku merampas 2 pucuk senjata api jenis AK milik kedua anggota Brimob tersebut. Paulus Waterpau mengatakan tim yang dipimpinnya akan bertugas melakukan penyelidikan dalam kasus penembakan tersebut. Inilah rekaman video yang menjadi viral di media sosial di mana 7 siswa sekolah dasar menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Penganiayaan ini terjadi di salah satu sekolah dasar di kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak sekolah mengatakan kejadian ini awalnya merupakan candaan para siswa yang ada dalam video. Namun karena terlanjur viral, masalah ini pun disikapi serius. Sekolah akan memediasi antara pihak keluarga pelaku dengan keluarga para korban. Jadi sebetulnya mereka itu awalnya karena ingin ada, bukan menyerahkan ya, istilahnya ingin mau apa gitu, akhirnya anak-anak itu dipanggil, yang dibahas turun, kemudian setelah itu sebagai mungkin kalau kata bahasa anak dicoba, jadi dipukulin. Tapi ada kelas itu yang dipukul? Bukan, satu kelas juga. Tapi persoalannya belum jelas ya kenapanya? Persoalannya sebetulnya kalau sama anak-anak sih kayaknya dianggap bercanda. Cuman karena ini sudah viral, sudah. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita, yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestasi tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily, yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria, yang bahkan fotonya tersebut di-upload di akun Instagramnya. Yang unik adalah ternyata tidak hanya wanita yang memburu tas-tas Victoria tersebut, tapi ada juga pria yang ikut membelinya. Seperti yang terlihat dalam salah satu postingan di akun Instagram Victoria, di mana ia berpose dengan pria bernama Ray, yang terlihat membeli beberapa tas Victoria sekaligus. Perilaku gaya hidup konsumtif yang berlebihan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi seseorang. Salah satunya jika perilaku tersebut tidak didukung oleh keseimbangan antara pendapatan serta pengeluaran. Perilaku ini akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda good people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Hai, saya Nona Liksi. Pernahkah kamu mendengar kata hedonisme?
Secara etimologi, hedonisme diambil dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang artinya kesenangan. Secara sederhana, pengertian hedonisme mengacu pada paham kesenangan terhadap kenikmatan. Jadi, orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesenangan bisa diraih dengan melakukan banyak kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan di dunia ini. Banyak yang menganggap bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata. Ideologi ini sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan duniawi, kenikmatan batin, kenikmatan seksual, dan kebebasan serta kekuasaan. Hedonisme muncul pada awal sejarah filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Hedonisme ingin menjawab pertanyaan filsafat, apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia? Hal ini diawali dengan Socrates yang menanyakan tentang apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia. Lalu Aristippos dari Kiren menjawab bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippos memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan dan bila tidak mencapainya, manusia itu akan mencari sesuatu yang lain lagi. Pandangan tentang kesenangan ini kemudian dilanjutkan seorang filsuf Yunani lain bernama Epikuros. Menurutnya, tindakan manusia yang mencari kesenangan adalah kodrat alamiah. Meskipun demikian, hedonisme Epikurean lebih luas karena tidak hanya mencakup kesenangan badani saja seperti kaum Aristippos, melainkan kesenangan rohani juga seperti terbebasnya jiwa dari keresahan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih.